Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Kemang Utara. Dan kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena di tengah COVID-19 ini, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu melalui siaran radio seperti ini. Dan kami percaya Tuhan akan memakai percakapan ini untuk menghadirkan akan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita masing-masing. Saya belajar banyak, kalian juga belajar banyak. Saya ditantang untuk berpikir, kalian juga. Kami harapkan masuk di dalam pergumulan dengan kebenaran firman Tuhan dengan lebih serius. Dan kita masih membicarakan topik yang sama, yaitu krisis di dalam rumah tangga di tengah COVID-19. Jadi krisis di dalam rumah tangga. Macam-macam krisisnya. Kita sudah bicarakan macam-macam topik krisisnya. Dan kali ini kita sampai kepada krisis di dalam komunikasi. Jadi communication crisis. Jadi di dalam kehidupan rumah tangga, itu banyak orang yang menghadapi krisis komunikasi. Khususnya setelah ada COVID-19. Itu menjadi lebih parah. Saya ingatkan ya, biasanya kalau orang dalam keadaan biasa-biasa, seringkali krisis dalam komunikasi itu seperti letupan-letupan daripada kembang api yang muncul hari ini, nanti sore, besok, apa begitu, hilang lagi. Sehingga orang masih bisa, tanda petik, menerimanya. Seolah-olah oke. Hidup ini memang ada konflik-konflik, ya kita itu terima saja. Semua keluarga kan juga gitu. Nah seringkali begitu. Tapi begitu kita itu menghadapi COVID-19, terpaksa dirumahkan. Baru oleh karena kita terus-menerus bertemu, satu hari bisa 24 jam. Ya, pada saat makan, bangun tidur, mau tidur, nonton TV, duduk di ruang tamu, mau pakai telepon, mau pakai kamar mandi, apa terus. Aduh. Bertemu terus, sehingga segala macam hal menjadi topik untuk dikomunikasikan. Menjadi masalah sekarang. Oleh karena banyak orang sebetulnya tanpa disadari mungkin lahir dari keluarga yang tidak pernah melatih berkomunikasi. Tidak ada keluarga itu yang secara sengaja melatih berkomunikasi. Tetapi keluarga dibedakan dalam dua kelompok. Yaitu keluarga yang pertama, keluarga yang personal. Itu artinya keluarga di mana ayah, ibu itu biasanya memainkan komunikasi yang sifatnya personal, pribadi. Sehingga ada pelukan, ada tatapan mata, ada kata-kata yang personal, gitu ya, diucapkan. Misalnya I love you, gitu kan. Thank you, ya kan, gitu. Wah kamu cantik, apa yang terjadi hari ini, itu personal. Mau dengar ceritanya, mau menanggapi dengan baik, ya kan. Mau berbagi akan cerita hari ini, mau mendiskusikan itu orang lain itu punya telinga yang bisa listen, hati yang bisa listen, mau dengar. Nah itu namanya personal. Oke, kalau orang tuanya di luar kota itu lagi sakit, dia juga concern, ya kan. Nah, kalau saudaranya juga kekurangan uang, dia juga peduli. Itu namanya personal. Jadi ada orang lahir dibesarkan dan keluarga yang baik. Nah ini orang-orang yang seperti ini, itu tanpa sengaja sudah belajar berkomunikasi. Oleh karena apa? Manusia itu penting baginya. Perasaan manusia itu penting baginya. Sehingga dia itu terbiasa ikut merasakan pikiran dan perasaan orang lain. Menghargai perasaan dan pikiran orang lain. Nah, inilah yang dinamakan manusia bisa berkomunikasi. Komunikasi itu bukan cuma dengan mulut. Komunikasi dengan hati, dengan pikiran, dengan tatapan mata, dengan sikap.
bahkan gesture kita. Ya, kalau orang diajak bercakap-cakap, tapi dia terus matanya ke TV, itu tidak berkomunikasi dengan full. Diajak bercakap-cakap, tetapi matanya sambil lihat koran, itu tidak dengan full. Orang yang bercakap-cakap, kalau betul bisa berkomunikasi dan menghargai, itu biasanya dia itu menaruh semuanya itu di pinggir, dan dia itu attentive, dan dia itu mau listen. Dia menanggapi secara personal. Nah, jadi komunikasi is an art, seni, yang memang dipelajari dari kecil di dalam rumah tangga. Dan sayangnya banyak keluarga tidak melatih anak-anaknya komunikasi karena orang tuanya sendiri tidak berkomunikasi secara personal. Hanya perlu saja omong-omong. Tapi kalau tidak pernah sharing hati, perasaan dan pergumulan, hal yang menyenangkan atau menyedihkan, tidak pernah berbagi akan apa yang ada di dalam hatinya. Dan sekarang orang-orang yang biasa tidak pernah berkomunikasi dengan betul, menghadapi akan COVID-19, terpaksa menghadapi krisis. Ya, mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, sebetulnya kalau tadi Bapak itu mengatakan bahwa dengan COVID-19 ini kan kita terpaksa bertemu sepanjang hari. Dan kalau biasanya itu memang tidak ada topik-topik yang khusus, kecuali misalnya memang ada masalah-masalah ataupun krisis di dalam rumah tangga, sehingga memang perlu untuk didiskusikan. Itu kan biasanya memang kebanyakan keluarga mungkin 80-90% itu juga nggak ada sesuatu yang personal begitu. Tidak ada sesuatu yang secara pribadi itu lalu kemudian mau disampaikan begitu. Nah sekarang dengan kondisi COVID ini kan untuk menceritakan satu masalah saja, itu kan kita tidak biasa mendengar. Misalnya kalau suami di PHK, lalu tiap hari, waduh gimana ya nanti bulan depan, ini kan dikasih pesangon untuk 2 bulan misalnya. Bagaimana ya nanti kalau pesangon ini habis? Bagaimana ya kalau ini? Bagaimana ya kalau bagaimana ya sedangkan tidak ada jalan keluarnya? Itu kan biasanya yang mendengar itu kan juga sumpek begitu loh Pak. Bagaimana itu? Ya persoalannya itu sebetulnya tanda petik harus punya modal untuk bisa berkomunikasi. Nah biasanya dari keluarga yang memang terlatih seperti tadi saya katakan. Tetapi kalau yang enggak, memang sulit sekali. Makanya disebut menghadapi krisis. Karena dengan mangkel, dengan bosan, dengan jengkel, lalu tanggapannya itu nadanya tidak enak. Kalimatnya juga tidak ramah. Tidak ada empati. Nah itu. Sehingga dirasakan justru saya sudah di PHK masih disalah-salahin. Berat sekali. Masih di PHK saya masih malah ditekan. Jadi meledak. Oleh karena apa? Tidak tahan. Itu menimbulkan krisis. Dan akhirnya daripada ngomong berkelahi lebih baik tidak ngomong. Lalu mulai hubungan itu ada gapnya. Sekarang ketemu mau makan bersama aja malas. Lebih baik makan sendiri-sendirilah. Mau tidur di satu kamar juga malas. Daripada nanti ketemu melihat wajahnya jengkel saya, lebih baik aku tidur aja di kamar anak saya. Nah, yang terjadi seperti itu. Jadi sebetulnya itu gimana sih Pak? Ini kan COVID itu juga nggak ada warningnya, maksudnya nggak ada lalu nanti tahun depan ya bulan Februari atau Maret mau ada pandemi yang cukup lama loh. Jadi kalian itu harus siap-siap, kan nggak ada Pak. Jadi gimana keluarga-keluarga itu bisa mempersiapkan diri? Makanya nggak ada persiapan, nggak mungkin persiapan. Oleh karena ini seperti pencuri yang datang di dalam rumah untuk mencuri. Tuhan Yesus sudah ingatkan. Jadi ada banyak peristiwa dalam hidup. Kadang-kadang ada orang tidak tahu kenapa lagi jalan-jalan ternyata ditabrak mobil. Mati. Nah siapa yang menduga? Ya itu.
Hidup ini kadang-kadang menghadapi hal yang unpredictable dan termasuk COVID-19. Nah, cuma menghadapi krisis di dalam komunikasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Iya Pak, jadi apa ya untuk komunikasi ini? Apakah misalnya ya dibiasakan bagi mereka-mereka yang mau menikah itu tuh dibiasakan untuk komunikasi, hal yang menyenangkan, hal yang tidak menyenangkan itu harus coba untuk dibagikan. Apa seperti itu? Ya, memang Atau harus ada preparation seperti itu bagi yang mau menikah. Tetapi yang sudah menikah, ya, tapi yang sudah menikah itu seringkali kan mereka juga merasa, waduh, kalau baru aja sharing sedikit, kenapa sih kok ngeluh terus? Kenapa sih kok khawatir terus? Sehingga belum sampai keluar semua unek-uneknya, itu kan sudah ditekan, sudah ditutup, sudah dikat dan sudah tidak bisa berbagi lagi. Bagaimana itu Pak? realitanya seperti itu. Itu ya makanya sekali lagi banyak orang sebenarnya membutuhkan konselor. Tetapi yang penting kita itu waspada melalui akan siaran seperti ini. Saya harap para pendengar pun waspada dan mulai ngapain? Mulai bisa mengevaluir dan mengenali diri sendiri. Hubungan you sama suami, hubungan you dengan istri, hubungan you dengan anak, hubungan you dengan orang tua, hubungan you dengan mertua. Gimana? Apa works? Apa lancar? Apa bisa saling membahagiakan? Apa bisa di rumah itu selama COVID-19 ini masih ada tawa dan canda di rumah? Di mana kalian itu masih bisa bercanda. Masih ada sense of humor. Nah, masih ada keinginan untuk berbagi cerita. Masih ada keinginan untuk kebersamaan. Sehingga kedekatan itu dinikmati. Atau makin lama itu gapnya makin besar dan makin permanen. Hati-hati. Nah, sehingga kita waspada. Waduh, ini ternyata ada di dalam kondisi komunikasi saya sudah beku. Komunikasi saya sudah tidak efektif. Bahkan saya cenderung sangat membenci akan komunikasi dengan pasangan saya. Waduh, kalau sudah sampai seperti itu, kita perlu betul-betul bertobat. Jadi Pak, kalau boleh disimpulkan begitu ya, kita itu kan sebetulnya tidak pernah mengharapkan adanya krisis di dalam kehidupan. Tidak pernah kita mengharapkan ada pandemi yang seperti ini. Sehingga sebetulnya kalau kita itu bisa memberikan nasihat kepada mereka-mereka yang masih baru menikah ataupun mau menikah, sebetulnya komunikasi itu kan menjadi modal yang utama begitu loh. Bagaimana itu Pak caranya? Iya, supaya mereka sendiri belajar bagaimana berkomunikasi secara personal. Nah, itu perlu sekali sebetulnya ada gurunya, yaitu konselor yang betul-betul seharusnya mengerti bahwa ini merupakan sesuatu yang perlu latihan. Jadi, jangan putus asa, bahkan kalian-kalian yang memang sudah tidak punya modal akan berkomunikasi secara personal, tetap kita percaya gereja menyediakan persekutuan dari orang yang saling caring, saling peduli. Dan kami-kami dari sekolah pun, kami selalu ada kesempatan membuka peluang untuk konseling. Datanglah kepada kami. Datanglah juga kepada pusat-pusat konseling yang Tuhan sediakan. Supaya kita bersama-sama boleh tumbuh di dalam kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua.